Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendra Martanolim, terutama untuk perdagangan di pekan depan dengan hanya menyisakan 2 hari perdagangan jelang libur Lebaran di 2023. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pertama, dari properti tampaknya jatuh kepada P1 pemirsa, pilihannya lebih direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan yang paling bawah di 454 dan resistennya 505 hingga 515. Kemudian kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Medco, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan hingga ke 975, resisten diperkirakan bisa mencapai di 1220 dengan range di 1180 dan di 1140. Kemudian ada BRIS juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 1625 dan resisten hingga 1905 hingga 1960. Kemudian yang terakhir dari retail ada MAPI juga direkomendasikan buy di support yang bisa diperhatikan di 1210, resisten hingga 1615 sampai 1695. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martanolim, CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke properti terlebih dahulu sebelum membahas P1 ini. Dari sisi sektoral, bagaimana perkembangan sektor properti ini? Apakah di sepanjang 2 kuartal pertama 2023 cenderung membaik dan proyeksinya akan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sektor properti lebih cenderung tertekan? Nah, kalau kita lihat secara chartnya memang dari ada baru ya chartnya properti. Kalau dulu properti itu masih seperti yang saham-saham seperti kayak Wika dan sebagainya itu juga masuk ke properti. Sekarang properti benar-benar hanya khusus pada pengembang dan sebagainya. Nah, namun chartnya ini jadi artinya chartnya masih belum terbentuk secara bagus, Dave. Jadi karena hitungannya masih baru. Nah, tapi kalau jadi dari Dave mengatakan bahwa seperti 2 kuartal yang lalu, menurut saya nggak bisa dibandingkan karena beberapa waktu yang lalu sebelum pembagian dulu kan cuma 10 ini ya, kemudian sekarang menjadi 12 dan itu pembagiannya juga berbeda. Nah, tapi kalau lihat dari data-data terakhir, properti ini sudah memang dari beberapa waktu yang terakhir ini memang mengalami tekanan yang cukup besar sampai 20 Maret 2022 ya. Sampai di sekitar ya, itu sampai 20 Maret 2023 Maret itu memang masih mengalami tekanan. Nah, namun sekarang sudah mulai membaik dan memang hari ini memang masih dalam 3 hari berturut-turut ini memang mengalami tekanan jual lagi. Namun kalau melihat dari posisi yang terakhir, maka secara potensi ini masih belum di bawahnya bottom box. Jadi kemungkinan besar dan memang kalau sisa 2 hari ini ya memang kemungkinan besar masih akan sideways. Tapi ini peluangnya secara sektoral properti untuk bulan-bulan depan masih ada harapan dan kemungkinan besar menjadi salah satu yang bisa dipakai untuk trading. Oke, kita akan coba ulas untuk P1 secara teknikal, Pak Hendra, langsung saja ke support dan resistennya, Pak. Oke, kalau P1 secara support sama resistennya kita bisa lihat bahwa kalau ini saya ganti chartnya ya. Oke, kalau kita lihat dari P1 itu adalah supportnya yang sangat kuat itu adalah di 466. Nah, sekarang memang dia lagi naik meninggi. Nah, resistennya itu kita bisa lihat perhatikan di 510, 520, 530. Ini menarik banget P1 ini karena sudah mulai terjadi kenaikan yang sangat luar biasa. Gitu deh. Baik, dari P1 kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari Medco ini, emiten migas. Hari ini juga ditutup menguat di 5,83%, cukup signifikan di 1090 setelah mengalami tekanan di perdagangan 12 dan juga di perdagangan 13 April. Pertimbangan merekomendasikan Medco, Pak Hendra? Nah, ini kenapa saya mempertimbangkan Medco. Anda perhatikan ketika ini dalam beberapa hari terakhir itu terjadi tekanan jual, tapi dia tidak sampai jatuh di bawahnya yang saya sebut namanya lautan, yaitu yang garis biru tersebut. Nah, ketika sampai di dekat lautan dan dia mulai naik,
Dan ini bagus banget. Makanya saya sarankan ini mulai terjadi, mulai bottom reversal, dan lebih bagus lagi kalau dia misalnya sempat nanti berhasil di atasnya top box yaitu di 1115, ini akan menarik sekali. Ini yang salah satu alasan saya untuk Medco. Itu Dave. Baik, target terdekat arahnya kemana Pak Hendra? Singkat saja. 1115 yaitu target yang paling resisten yang dari top box-nya. Baik, dari Medco kita beralih ke saham pilihan ketiga dari perbankan ada BRIS. Penutupan hari ini sudah di 1785 ini. Beberapa waktu lalu BRIS masih cukup lama berkutat di level 1300-an Pak Hendra. BRIS sudah menguat signifikan bahkan sudah pernah menembus di atas 1800-an. Analisis Anda untuk BRIS sehingga masuk ke dalam saham pilihan Anda, apakah penguatan masih berlanjut, posisinya belum jenuh beli sampai sejauh ini? Nah, jadi kan pada waktu 1800-an kemarin, itu yang menariknya dia, sekarang kan dia mulai terjadi sedikit penurunan. Dan kalau satu saham, itu ketika dia sudah mulai turun, tapi masih berada di level yang mulai koreksinya cuma sedikit aja, ini adalah salah satu kesempatan yang bagus. Jadi ini sekarang salah satu resisten yang terdekatnya adalah top box-nya 1820 deh. Sekarang kan harganya 1785 nih. Yeah. Nah, jadi 1820 ketika break. Nah, ini bagus banget. Ya, memang nggak bisa segera mungkin menuju ke 3980 yang all time high-nya. Cuma menarik sekali kalau untuk BRIS. Jadi ketika dia naik kemudian turun sedikit, baru kemudian bisa tembus lagi. Ini membentuk pattern yang sangat bagus. Oke, kita beralih ke saham pilihan terakhir. Kali ini datang dari retail. Ini ada MAPI. Dari sisi kinerja mereka cukup oke di sepanjang 2022. Momentum Ramadan dan Lebaran tampaknya juga memberikan dampak yang cukup signifikan ini. Tapi dari sisi teknikal seperti apa, Pak Hendra? Nah, ini salah satu pilihan saya. Tadi sempat dia menguat, tapi Anda lihat patternnya dia tertekan dan kemudian sekarang sudah mulai melawan. Nah, ini yang saya sebut namanya bottom reversal. Jadi artinya, walaupun sudah mulai tertekan, tapi ada perlawanan, itu sangat menarik. Dan kalau misalnya dia berhasil kembali ke dalam, masuk ke dalam boxnya lagi, jadi bottom boxnya, sekarang kan dia masih di bawahnya bottom box tuh. Yeah. Jadi di bawah bottom boxnya kalau Anda perhatikan, itu dia harganya di 1480. Nah, kalau dia sekarang harganya 1430, kalau dia kembali masuk ke dalam boxnya lagi 1480, ini sangat-sangat menarik. Terjadi perlawanan. Gitu deh. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada P1, Medco, BRIS, dan juga ada MAPI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Liana dari Surabaya. Pak Hendra menanyakan saham SMMT, Pak, Golden Eagle Energy Tbk, jangka pendek. Sudah ambil posisi di 725, nyangkut sepertinya Pak Hendra? Oke, nah saya langsung pakai chart ya. Oke, kalau kita perhatikan SMMT ini, dia memang sekarang posisinya habis naik, kemudian dia tertekan. Nah, ini masih kurang bagus. Support sementara yang paling terkuat ini sekarang adalah di sekitar 610. Nah, kemudian targetnya yang adalah sekarang 720 sampai 755. Nah, tapi posisinya sekarang masih belum kuat, Bu. Belum ada sinyal buy. Kalau memang sudah lebih dari 10%, Anda sebaiknya out aja dulu. Begitu deh. Oke, dari Ibu Liana Surabaya, kita akan coba sapa Bapak Diki dari Bekasi menanyakan saham SLIS nih Pak, produsen kendaraan listrik. Masih nyangkut di 200, apakah awal bulan Mei bisa kembali di atas 200 tidak? Kalau kelihatan dari posisinya sekarang, dari ini ceritanya sudah selesai semua. Kalau cerita sudah selesai semua, maka kemungkinan besar ini target resistennya saja itu maksimal itu masih sekitar 206. Itu dengan sangat-sangat positif. Tapi kalau secara rasional biasa, kalau dari secara teknikal, ini masih kemungkinan besar masih agak jauh. Ya karena targetnya pertama adalah 185, 192, 199. Kemungkinan besar hanya bisa mencapai ya kalau misalnya bulan Mei. Ya, ini sekarang sudah dekat-dekat, sudah Mei ya. Nah, ini yang kemungkinan besar sih maksimal sekitar 192, Pak. Baik.
Kemudian ada Bapak Robert dari Surabaya. Pak Hendra menanyakan saham ESA yang kembali mengalami auto reject bawah. Hari ini di 750 melemah di 6,83% ini. Senin apakah bisa ARB lagi? Kalau ingin entry di harga berapa? Apakah 700 merupakan level yang ideal? Tidak, Pak Hendra? Tidak, kalau saya sarankan, kalau Anda jangan pernah melihat bahwa kalau misalnya ada banyak itu nunggu pisau jatuh nih. Jadi nunggu nyerok pisau jatuh serok bawah. Namanya ARB itu kita nggak bisa perhatikan loh. Kita nggak bisa perhatikan bahwa levelnya ini selama belum ada perlawanan, jangan dilawan dulu. Kecuali kalau dia ARB dan mulai ketika di ARB tersebut ada yang mulai koleksi. Oke. Dan itu kita belum tahu apakah 700 atau karena masih target yang ke bawahnya itu masih bisa sekitar 630. Jadi saya kalau katakanlah misalnya 700 apakah sudah siap beli? Belum. Baik. Potensinya masih 630. Tapi kalau nanti misalnya di area 700-an dan mulai terjadi perlawanan, mulai sudah ada yang berani beli di harga misalnya auto reject bawah tersebut, nah itu boleh Anda perhatikan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Bob dari Jakarta untuk Antam, Pak, support dan resistennya Pak Hendra. Singkat saja. Nah, ya, kalau untuk Antam ini juga menarik sebenarnya dibuat trading. Cuma kalau kita lihat perhatikan sekarang dia sudah masih mentok yang seperti saya sering katakan bahwa dia mentok di top box-nya yaitu di area sekitar 2150. Nah, kalau kita support sama resistennya, supportnya sekarang 2010 dan kemudian resistennya itu di 2220, 2270 sama 2320. Begitu. Oke. Terakhir Bapak Henry dari Jakarta. Tadi Anda sudah membahas terkait juga dengan ternak saham BBRI. Ada saham emiten lain tidak Pak yang direkomendasikan dari sisi prospek, kemudian juga dari sisi teknikalnya sama dengan BBRI? Singkat saja Pak Hendra. Untuk sebutkan beberapa saham saja. Kalau yang untuk selain BBRI, saya terus terang yang sekarang saya pegang itu terus terang BBCA. Oke. Nah, jadi kemudian yang kalau saham lainnya, kalau untuk ternak saham itu saya nggak memakai teknikal. Jadi pendekatannya adalah fundamental. Jadi BBCA dan mulai yang saya perhatikan itu adalah salah satu juga bank juga yaitu adalah Bank BNI. Tapi Bank BNI ini masih sedikit sekali ya. Yang paling terbesar porsi saya adalah BBRI, BBCA, kemudian BBNI ini masih ya paling sekitar masih 10%-an dari nilai simpanan saya. Oke, jawaban untuk Bapak Henry di Jakarta. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendra. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu dan semoga kita bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Hendra. Ada Bapak Hendra Bartono Lim, CEO dan founder Tiamo Capital. Akhirnya saya David Sanaovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.